Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Shalom sahabat Rema yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur pada kesempatan pagi hari ini kita masih diperkenankan oleh Tuhan bersama-sama untuk mengikuti media Rema, Renungan Mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan tundukkan kepala kita akan berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia ya Bapa. Mengucap syukur pada kesempatan pagi hari ini Engkau pertemukan kami di dalam media ini.
Kiranya renungan yang sebentar lagi akan kami dengarkan tidak sebatas kami dengarkan atau kami tonton saja ya Bapa. Kami rindu Tuhan, kami dapat melakukannya dan kami rindu dapat menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan renungan pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Allah kami yang hidup, Allah kami yang bertata di kerajaan surga. Haleluya. Amin. Jika kita sempat melihat film yang berjudul Hacksaw Ridge, di sana adalah film yang berlatar belakang kisah nyata. Ada seorang tokoh yang bernama Desmond Doss yang sangat menjunjung tinggi 10 perintah Allah yang di dalamnya terdapat jangan membunuh dan ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hal tersebut dilakukan atau ditunjukkan oleh Desmond Doss. Bahkan di saat etapa terakhir atau di tahap terakhir di mana Desmond Doss harus maju berperang, dia menyempatkan waktu untuk beribadah. Dia memilih untuk mengutamakan Allah terlebih dahulu sebelum dia melakukan aktivitasnya sebagai prajurit perang bersama dengan teman-teman yang lainnya. Dan di akhir film kita bisa melihat hal yang luar biasa terjadi kepada kehidupannya, yaitu kemenangan dan keberhasilan didapatkan oleh tentara tersebut. Bahkan Desmond Doss memperoleh penghargaan dari pihak Amerika yang membuatnya terkenal sampai saat ini. Janji Allah yang ditetapkan juga bahkan digenapi kepada bangsanya, yaitu bangsa Israel, pada saat periode pasca pembuangan di mana mereka harus kembali ke Yerusalem, membangun bait suci dan membangun Yerusalem, harus terjeda oleh karena sikap dari bangsa tersebut yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Sikap apa yang harus ditunjukkan, atau sikap apa yang harus kita lakukan saat kita akan datang melalui ibadah kita kepada Allah. Pada pagi hari ini renungan akan saya beri judul ibadah yang berkenan di hadapan Allah, yang akan terambil dari keseluruhan kitab Hagai. Saya akan membacakan ayat terlebih dahulu untuk poin pertama yang akan bersama-sama kita bahas. Yang pertama dari Hagai 1 ayat 5 sampai 7. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Mengapa di sini Allah menyuruh bangsa Israel memperhatikan keadaannya? Karena di sini, di saat kita melihat bersama-sama, bangsa Israel di saat mereka kembali untuk membangun bait suci, mereka mengalami kelesuan rohani. Mereka mengalami yang dinamanya tidak ada semangat atau kelesuan rohani. Bahkan di sini melalui perantaraan Nabi Hagai, Allah mengutus untuk memberikan semangat, memberikan kabar sukacita. Bahkan di sini Nabi Hagai diutus untuk memberikan perhatian mereka untuk bangsa Israel. Bahkan di sini kita lihat bersama-sama Allah menyuruh untuk bangsa Israel memperhatikan keadaannya. Perhatikanlah keadaanmu. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena di saat Allah memberikan atau menegur bangsa Israel, di saat mereka lebih memprioritaskan kepentingan pribadi mereka, mereka lebih memprioritaskan keinginan duniawi mereka, bahkan mereka lebih memprioritaskan rumah yang harus mereka bangun, rumah mereka sendiri, daripada bait suci yang sebenarnya menjadi kehendak Allah di saat mereka harus kembali ke Yerusalem. Di sini kita lihat mereka tidak mengutamakan Allah, sehingga Allah menegur melalui krisis ekonomi yang bersama-sama kita lihat di ayat 6 tadi. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit dan sebagainya.
Bahkan lucunya krisis ekonomi yang diderita oleh bangsa Israel ini, mereka seakan-akan tidak peka bahwa itu adalah teguran Allah, bahwa itu adalah hukuman Allah kepada mereka oleh karena mereka tidak senantiasa mengutamakan Allah. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut terjadi oleh karena mereka lebih mengutamakan kepentingan pribadi mereka. Mereka lebih mengutamakan ini itu yang menjadi prioritas pribadi mereka, bahkan membangun rumah-rumah mereka pribadi daripada mereka membangun bait suci. Saat mereka mengutamakan kepentingan pribadi mereka, bahkan saat bangsa ini lebih mengutamakan kepentingan atau prioritas mereka, bisa dibilang bangsa Israel ini sedang mengalami kehilangan perspektif iman mereka, sehingga mengakibatkan mereka lesu dalam menghadapi atau tidak tahu tujuan apa yang harus mereka kerjakan. Oleh karena itu, Nabi Hagai memperingatkan, perhatikanlah keadaanmu. Di sini yang poin pertama bisa kita lihat, saat kita akan hadir ke hadirat Tuhan, saat kita akan datang pada ibadah kita kepada Tuhan, perhatikanlah keadaan kita. Apakah kita senantiasa sudah benar-benar memprioritaskan Allah atau menganggap Allah sebagai benar-benar menganggap Allah sebagai subjek kita, tidak hanya menganggap sebagai objek saja. Benar-benar memprioritaskan Allah dalam kehidupan kita. Perhatikanlah keadaan. Di sini bukan tentang bait suci atau bukan tentang gedung yang kita bicarakan, bukan tentang bangunan yang kita bicarakan seperti halnya bangsa Israel yang saat mereka kembali harus membangun bait suci. Bukan tentang bangunan atau bukan tentang gedung bait sucinya, namun tentang bait suci yang ada dalam hati pribadi kita, lepas pribadi. Apakah kita benar-benar sudah memprioritaskan, mengutamakan Allah sebelum kita hadir ke dalam ibadah kita? Poin yang pertama, perhatikanlah keadaan. Lalu yang kedua, kita akan bersama-sama melihat di dalam Hagai 2 pasal 13 sampai 15. Beginilah firman Tuhan. Andai kata seorang membawa daging kudus dalam punca bajunya, lalu dengan puncanya itu ia menyentuh roti atau sesuatu masakan atau anggur atau minyak atau sesuatu yang dapat dimakan, menjadi kuduskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab katanya, tidak. Berkatalah pula Hagai, jika seseorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya ini, menjadi najiskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab kiranya, tentu. Maka berbicaralah Hagai katanya, begitu juga dengan umat ini dan dengan bangsa ini di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan, dan dengan segala yang dibuat tangan mereka dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis. Poin yang kedua bisa kita lihat di sini, Tuhan tidak menghendaki orang-orang yang tidak berkenan kepada Allah untuk hadir dalam pelayanan atau pembangunan. Di sini kita bisa lihat pembangunan bait suci. Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang yang berdosa untuk terlibat langsung dalam pelayanan Allah. Jadi poin yang kedua kita bisa lihat yaitu bertobatlah. Di sini kita bisa lihat kekudusan. Kita berbicara tentang kekudusan. Kekudusan tidak bisa disalurkan oleh sentuhan. Bahkan di ayat 13 kita bisa lihat sentuhan yang dilakukan oleh orang kudus melalui minyak, roti, atau masakan atau apapun di sini. Kita bisa lihat di ayat 13. Kekudusan tidak bisa disalurkan oleh sentuhan. Namun begitu hal sebaliknya, dosa yang dipunyai oleh orang-orang yang datang kepada Allah atau dosa mereka akan mengakibatkan semuanya itu menjadi tidak sesuai dengan apa yang dimau Allah. Bahkan ibadah mereka, dosa yang ada dalam diri mereka akan membuat
ibadah mereka tidak berkenan di hadapan Allah. Maka dari itu, bertobatlah. Poin yang kedua bisa kita ambil yaitu bertobatlah. Apakah kita benar-benar sudah memprioritaskan Allah dalam kehidupan peribadahan pelayanan kita, dan kita sudah benar-benar bertobat dari kehidupan lama kita, seperti halnya Tuhan tidak berkenan atas orang-orang najis dalam pembangunan bait suci ini? Apalagi di dalam pandemi sekarang ini, di saat kita sedang sibuk mempersiapkan ibadah-ibadah online atau media-media yang mungkin sudah kita bersama-sama nikmati melalui YouTube atau melalui video-video. Kita bisa bersama-sama menikmati ibadah, bisa dari rumah. Apakah kita sudah benar-benar mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk datang kepada Allah? Apakah kita sudah benar-benar mempersiapkan hal yang terbaik untuk Allah? Ataukah kita di rumah malah bersantai-santai dengan menonton ibadah, bisa dengan pakaian yang ala kadarnya, bahkan bisa dengan saat kita mendengarkan khotbah kita sama malah ngopi-ngopi atau ngeteh-ngeteh, kita tidak tahu. Namun apakah kehendak Allah atau apa yang dimau Allah dalam kita datang kepada Allah sudah menjadi kehidupan kita, atau sudah menjadi kebiasaan kita saat kita akan hadir kepada Allah? Bahkan di saat kita melihat di sini bangsa Israel yang dengan setia akhirnya tahu bahwa mereka harus mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah. Allah memberikan janji-janji yang luar biasa, bahkan menggenapinya. Di pasal-pasal terakhir kita bisa melihat. Begitu pula jika kita dengan setia melakukan kehendak Allah, dengan setia melakukan kemauan Allah. Setia tidak hanya kita lakukan secara bertahap saja, namun setia kita lakukan secara bertahap ini itu demi kemuliaan Allah sampai akhir hidup kita. Setia sampai akhir hidup. Seperti itulah yang dimau Allah saat kita melakukan ibadah kita, sehingga saat kita sudah mempersiapkan atau memprioritaskan yang terbaik untuk Allah, kita sudah mau bertobat dan meninggalkan kehidupan lama, itu sudah menjadi ibadah kita yang kudus dan berkenan di hadapan Allah. Kiranya renungan pada pagi hari ini dapat memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan Engkau telah menyertai kami, dan kiranya renungan pada pagi hari ini dapat senantiasa kami lakukan dan kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Kami rindu Tuhan kami dapat menjadi terang dan garam, dan kami rindu Tuhan kami juga menjadi berkat bagi banyak orang ya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan sepenuhnya untuk aktivitas kami selanjutnya, kiranya Engkau yang menyertai kami. Di dalam nama kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih, kami dari Jogja pamit mohon undur diri. Kiranya damai sejahtera menyertai Bapak Ibu dan saudara sekalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.